wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Meliwanto. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini Rabu tanggal 21 Januari 2026 saya melakukan praktek pembelajaran di kelas 6 dengan materi indahnya ketetapan Allah. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda Bapak semuanya, untuk mengawali proses pembelajaran kita di pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa, Bapak minta kesediaan daripada ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Ananda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang hari ini tidak masuk sekolah? Pak. Siapa? Is. Ya, mana Is? Sakit. Baik, Ananda semuanya, untuk meningkatkan dan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, Bapak akan mengajak Ananda semua untuk menyanyikan satu lagu wajib nasional. Pancasila, aku mendukungmu. Karya proklamasi, setia berperan untukmu. Pancasila dan negara, Sebelum kita memasuki materi yang akan Bapak ajarkan pada pagi hari ini, Bapak akan mengulang kembali tentang kesepakatan kelas kita. Ya, mungkin ada yang masih ingat atau ada yang sudah Pak lupa Pak. Saya ulangi ya. Yang pertama, kesepakatan kelas kita tidak boleh membuat kegaduhan di dalam kelas. Yang kedua, tidak boleh izin keluar kelas kecuali dalam keadaan urgen. Ketiga, jika ingin bertanya, terlebih dahulu mengangkat tangan dan menggunakan bahasa yang santun. Materi kita selanjutnya, sebelum Bapak mulai, Bapak akan kembali mengulang materi sebelumnya. Materi kita sebelumnya yaitu tentang surah Al-A'la. Surah Al-A'la. Surah Al-A'la. Al-A'la artinya maha tinggi. Terdiri dari berapa ayat? Berapa? 19. Termasuk ke dalam
Makkiyah atau surah yang diturunkan di kota dan berada pada urutan surah ke-87 di dalam apa? Al-Qur'an. Kita masuk materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang apa? Indahnya ketetapan Allah di bagian bab 7. Kemudian adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu siswa dapat menjelaskan arti iman kepada qada dan qadar. Ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis takdir beserta contohnya. Baik, Bapak mau tanya dulu sebelum kita lanjuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak mau tanya, ada berapa jumlah rukun iman? Berapa? Kalau 6, Bapak mau tanya lagi nih. Rukun iman yang ke-6 adalah beriman kepada qada dan Bapak mau tes dulu sebelum lanjut proses pembelajaran kita. Bapak mau tes semangatnya dulu di pagi hari ini. Tepuk qalqalah. Hurufnya ada 5. Ba, do, di, o, ko, baru di toko. Selanjutnya sebelum Bapak jelaskan, Ananda bisa lihat dulu video pembelajaran berikut ini. Ia berusia 13 tahun. Aku sudah belajar sekeras mungkin. Setiap malam, aku mengulang materi, mengikuti kisi-kisi yang diberikan oleh guru. Aku yakin bisa mendapatkan nilai bagus kali ini. Atau belajar hingga larut malam, bahkan saat teman-temannya bermain di luar. Atau melihat di meja belajarnya, membaca buku dengan serius, ia memberi catatan, mengulang materi, dan terlihat percaya diri. Tatang mengerjakan ujian di sekolah dengan percaya diri karena ia sudah belajar tadi malam. Teman-teman di sebelahnya mendapat nilai bagus, beberapa bahkan bersenang senang. Tatang hanya diam, matanya berkaca-kaca. Ia mengingat saat-saat belajarnya tadi malam. Ia menunggu kecewa, merasa semua usahanya sia-sia. Malam harinya, Kamu sudah belajar keras, Nak. Mungkin ini bukan soal usahamu yang kurang, tapi cara belajarmu yang perlu diperbaiki. Tatang termenung, lalu perlahan mulai membuka kembali bukunya. Beberapa hari kemudian, Tatang mulai belajar dengan cara yang berbeda. Ia membaca buku dengan lebih teliti. Ia mencoba menjawab soal tanpa melihat jawaban. Kemudian, ia berdiskusi dengan teman-temannya. Malam harinya, Tatang mengulang materi yang telah dipelajari tadi sore. Keesokan harinya, hari di mana Tatang melakukan ujian ulang, ia berangkat ke sekolah dengan semangat. Tatang lebih tenang dan percaya diri saat mengerjakan soal. Ibu guru membagikan kertas hasil ujiannya kedua. Dan Tatang pun akhirnya mendapatkan nilai yang lebih bagus dari sebelumnya. Tatang sungguh bahagia karena usahanya membuahkan hasil. Bapak ingin bertanya kepada Ananda semua, ya.
video tentang apa yang sudah Ananda lihat. Ya, silakan Opi. Anak yang tidak berputus asa. Masya Allah. Hebat. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan qada? Cepat. Ya, silakan Opi. Yang lain. Takdir. Yang baik. Masya Allah. Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan qada? Ya, apa? Jika Takdir yang telah terjadi. takdir yang telah Terjadi. Allah luar biasa nih anak-anak Bapak semuanya. Yuk, tepuk tangan untuk kita semuanya. Qada menurut bahasa berarti hukum atau ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Kemudian qada juga disebut dengan apa? Sunnatul atau ketetapan Allah. Kemudian qadar, kita lihat apa arti qadar. Qadar menurut bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, ya, qadar merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi pada makhluk dalam keadaan tertentu sesuai dengan kehendaknya. Qada dan qadar juga disebut dengan apa? Takdir itu dapat dibagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama takdir apa? Ya. Yang kedua takdir mu'allaq. Takdir mubrah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa dirubah dengan usaha manusia. Ya, itu takdirmu. Takdir yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sana. Berarti sudah ada ketentuannya. Apa contohnya? Kemudian apa lagi contohnya? Jodoh. Kemudian apa lagi? Jenis kelamin. Ya, jenis kelamin kita juga tidak ada yang tahu. Selanjutnya, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang masih tergantung dengan ikhtiar atau usaha kita dan doa kita selaku manusia atau makhluknya, dengan arti lain bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan terhadap makhluknya sesuai dengan apa yang telah diusahakan oleh manusia tersebut. Nah, takdir ini Anda semua, takdir mu'allaq ini artinya takdir yang bisa kita rubah. Kalau mubrah tadi tidak bisa kita rubah, mu'allaq bisa dirubah. Bagaimana caranya kita rubah takdir mu'allaq ini? Dengan cara usaha dan doa. Harus beriring usaha dan doa. Contohnya apa? Contohnya apa tuh? Rezeki. Contoh rezeki ya. Ini Bapak ambil contoh Fahri Mama. Dia ingin menjadi orang yang kaya raya. Berdoalah si Fahri tiap malam. Sholat tahajud berdoa. Habis sholat berdoa. Ya Allah, jadikanlah hamba jadi orang yang kaya raya. Doa si Pak. Tapi Fahrinya malas kerja. Berhasil tidak kira-kira doanya?
berdoa kepada Allah sang pemberi rezeki. Bisa tidak kira-kira terkabul cita-citanya? Tidak. Jadi harus sejalan doa dan usaha. Ya. Apalagi contohnya kesuksesan. Itu tadi pengertian daripada takdir dan pembagiannya serta contoh-contoh. Nah, selanjutnya bagaimana sikap kita selaku seorang muslim terhadap takdir? Yang pertama apa? Ya, menerima ketetapan Allah dengan hati yang ikhlas. Tidak berputus asa saat takdir tidak sesuai dengan keinginan. Keinginannya jadi juara kelas, dapat prestasi, tetapi belum Allah kabulkan. Jangan putus asa. Jangan sampai nanti malas belajar, malas terus berusaha sampai dengan apa yang menjadi cita-cita kita atau keinginan kita terkabulkan. Yang ketiga apa? Ya, tadi takdir mu'alaf ya. Tetap berusaha dan berdoa untuk hasil yang terbaik. Yang terakhir, bagaimana sikap kita terhadap takdir? Semua yang kita peroleh dari Allah wajib kita syukuri walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Karena apa yang terjadi kepada kita itulah yang terbaik menurut Allah. Ingat, baik menurut kita sebagai makhluk belum tentu baik menurut Allah. Nah, selanjutnya menumbuhkan sikap positif di dalam diri kita untuk menghadapi takdir yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama apa? Sikap positifnya sabar. Ingat semua yang Allah berikan kepada kita itu merupakan ujian ataupun titipan. Kemudian yang kedua apa? Syukur. Menghargai semua nikmat dari Allah. Kita harus bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketiga apa? Tawakal. Berusaha maksimal, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ingat, Anda semua, tugas kita hanya dua. Yang pertama berusaha, yang kedua itu hasilnya kita serahkan kepada siapa? Serahkan kepada Allah. Dan yang terakhir apa? Optimis, jangan pesimis. Yakin bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Yakin dengan usaha dan doa kita bakal dikabulkan oleh Allah. Harus bersifat optimis. Bapak akan bagi kelompok. Nah, ini sudah terbentuk kelompoknya. Kita akan mengerjakan tugas kelompok ya untuk Anda semua. Kemarin Bapak sudah instruksikan suruh bawa kantor. Nah, kemudian disuruh bawa gunting, ada gunting. Silakan dikeluarkan dulu perlengkapannya. Kelompok buat nih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Bagikan.
Kartonnya silakan dibuka kartonnya. Perhatikan dulu, Bapak jelaskan. Ya. Tugas Ananda semua itu menggunting yang ada di kertas yang telah Bapak bagikan tadi. Ya. Kemudian ditempelkan di karton yang telah disediakan. Nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Kemudian lihat ini, ya kertas selanjutnya. Ya, ini digunting, gambarnya digunting, tempel di karton dalam keadaan terpisah, ya tapi sejajar. Kemudian sebelahnya ini ada gambar. Gambar tersebut merupakan gambar contoh-contoh takbir mubram dan takbir mu'allaq. Ya, tugas Ananda semua, ya tugasnya pilih mana yang termasuk contoh takbir mubram, mana yang termasuk contoh takbir mu'allaq. Tempelkan di bagian yang ini tadi. Nah, di bawahnya boleh, di sampingnya boleh. Ya. Kemudian lembaran yang terakhir itu ada pernyataan. Ada pernyataan yang ini. Ada? Ini pernyataan tentang takbir mubram dan takbir mu'allaq. Silakan Ananda pilih mana yang termasuk takbir mubram, mana yang termasuk takbir mu'allaq. Silakan kerjakan. Ya, ini digunting juga. Ini boleh. Kartonnya boleh lurus, boleh. Ya, satu-satu. Gambarnya digunting satu-satu ya, dipisahkan. Mana yang termasuk takbir mubram dan mana yang termasuk takbir mu'allaq. Nama kelompoknya. Ya. Boleh digunting. Satu-satu digunting. Kan disuruh dipisahkan.
dirapikan tugasnya dulu, mejanya dirapikan, ya. Kelompok 1 sudah, 2, 3, 4. Baik, Bapak ingin tes semangatnya dulu nih untuk Anda semua. Kelompok Izhar. Hurufnya ada 5. H, Ho, Ain, Oi, H, Hamzah. Dibaca adalah. Semangat. Masih. Nah, jika sudah selesai, Bapak minta Anda semua untuk mempresentasikan tugasnya di depan, ya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan, boleh ketua kelompoknya yang mempresentasikan. Yang lain perhatikan ya. Nanti bisa dilihat di tugasnya masing-masing. Dibacakan. Yang termasuk takbir mubram itu apa saja? Yang termasuk takbir muallaq apa saja? Oke, terus? Waktu kelahiran seseorang sudah ditentukan sejak azal maut. Good. Setiap manusia pasti akan meninggal dunia. Ahmad terlahir sebagai laki-laki. Ya. Terus yang gambarnya ada gambar apa aja? Dan bencana, tsunami, Eh, kebangkitan, dan kematian. Kemudian takbir muallaq. kesuksesan seseorang atlet ditentukan oleh latihan dan doa. Rizky gagal ujian karena malas belajar. Pak Wanto memperoleh pekerjaan karena tekun berusaha. Ya. Malika rajin belajar sehingga berhasil meraih gelar. Ya. Kemudian gambarnya. Apa itu? Gambar belajar, kemudian olahraga, sakit, dan itu pakaian yang melumpuh. Alhamdulillah, itu tadi Anda semua presentasi masing-masing kelompok dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Alhamdulillah semua tugasnya dijawab dengan baik dan benar. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, Bapak akan bagikan tugas individu. Ya, tugas mandiri. Silakan tulis nama dan kelasnya. Kerjakan sendiri-sendiri. Kesimpulannya adalah qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Baik, Ananda semua. Jadi
inilah pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ya, insyaallah kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Dan sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak minta untuk ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Silakan ketua kelas. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.